Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan lawang kaping limone iku al-ujlah, tegese kesusu ing dalem suwiji-wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Mbah Kiai menunjukkan pada kita bahwa pintu yang dibuat masuk setan ke dalam hati kita itu ada beberapa pintu. Dan ini pada malam hari ini kita mengkaji pintu yang kelima, yaitu al-ujlah. Maksudnya adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi ketika seseorang itu melakukan satu pekerjaan dan pekerjaan itu terburu-buru, itu jelas di situ setan akan masuk. Karena apa? Karena pekerjaan yang terburu-buru itu jelas tidak menggunakan satu perhitungan yang matang, tidak memperhatikan akibat dari pekerjaan itu. Nah, memang ini merupakan satu sifat dari manusia. Manusia itu terburu-buru, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan bersifat tergesa-gesa. Jadi inginnya instan. Ingin jadi orang kaya ya segera, tidak mau melalui proses. Lalu ingin naik pangkat juga segera, tidak mengikuti satu proses. Sehingga kalau orang itu melakukan secara instan, itu biasanya akan mencari jalan pintas. Nah, kalau orang sudah melakukan jalan pintas, itu sudah tidak berpikir lagi antara itu benar atau salah, atau itu halal atau haram. Satu cerita atau ilustrasi ya. Jadi ada seorang pedagang yang merasa ingin segera sukses. Lalu dia datang ke suatu tempat di mana tempat itu menurut cerita bisa untuk mendatangkan rezeki yang banyak. Nah, kalau dia sudah berpikir seperti ini, ingin secara instan, maka setan itu sudah mulai masuk ke dalam hatinya dan menuntun jalannya setan itu. Betul. Jadi dia datang ke satu tempat yang katakanlah itu terkenal, di mana-mana itu Gunung Kemukus. Dia datang ke Gunung Kemukus, ketemu juru kunci sana, bilang, "Mbak, saya sudah tidak betah jadi orang miskin. Saya ingin cepat jadi orang yang kaya. Saya bisa punya rumah, bisa punya mobil." Nah, kalau begitu ya kamu harus mengikuti ritual di sini. Nah, ini sudah. Kalau itu ritual itu sudah jalannya setan. Kamu harus mandi di Sendang ini. Setelah mandi di Sendang, kamu ziarah ke makamnya Pangeran Samudra. Setelah kamu ziarah, ada satu lagi syarat yang harus kamu lakukan, yaitu hubungan suami istri dengan pasangan orang lain. Baik, sudah
setan udah mulai memasukkan dosa besar. Hubungan suami istri terhadap pasangan orang lain dosa besar. Dan itu harus kamu lakukan setiap malam Jumat Kliwon sampai kamu berhasil. Wah, ini sudah. Kalau gimana? Tidak apa-apa Mbak, yang penting saya kaya. Kalau orang sudah seperti ini, akhirnya akan melakukan itu. Dan kalau toh berhasil, itu hanya sementara di dunia, tapi dosanya kan bertumpuk-tumpuk. Nah, kita itu dituntun oleh Mbak Kiai agar berpikir ke masa depan, di mana kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Bukan kehidupan di dunia. Kehidupan dunia ini hanyalah satu sarana atau hanyalah untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini tempat menanam untuk kehidupan di akhirat yang akan kita ketam panen besok di akhirat. Jadi yang namanya menanam itu ya tidak pernah pena. Orang punya sawah nanam padi itu kan mesti harus kena lumpur, harus merawat dan sebagainya. Baru nanti padinya berbuah, baru bisa kita nikmati. Begitu kita di dunia ini, kita itu oleh Allah suruh menanam untuk beramal kebaikan. Dan janji Allah, orang yang taat itu nanti dimasukkan surga. Janji Allah tidak pernah apa? Janji Allah itu benar, pasti benar itu. Jadi yang kita pegang. Jadi Allah berjanji akan memasukkan surga pada orang-orang yang muttaqin. Nah, orang-orang yang muttaqin itu adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini kunci, jadi kunci kita. Nah, kadang-kadang kita memahami kehidupan antara kaya dan miskin itu ada satu kesalahan, atau kadang-kadang kita itu doa itu ya Allah, ya Rahman ya Rahim, semoga saya menjadi orang kaya. Ini agak kurang pas. Nah, yang pas bagaimana? Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jadikanlah saya ini yang bisa berzakat banyak. Kalau kita mohon pada Allah agar menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat yang banyak, itu kan otomatis kita harus dijadikan Allah jadi orang kaya. Bagaimana bisa berzakat dengan banyak kalau tidak kaya dulu? Jadi doa kita itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Nah, perintah Allah itu ada beberapa yang harus menggunakan harta yang banyak. Misalnya kita berdoa, ya Allah, semoga saya bisa berkorban sapi tiap tahun. Nah, Allah akan memberikan ini kan, kita harus kaya dulu. Bagaimana bisa berkorban sapi tiap tahun kalau tidak punya uang? Nah, kalau misalkan Allah tidak kabulkan di dunia ini, kita sudah untung karena kita sudah mohon pasti. Ud'uni astajib lakum. Allah itu pasti mengabulkan permintaan hambanya. Bisa dikabulkan di dunia dan bisa dikabulkan di akhirat. Nah, kalau di dunia kita tidak bisa menjadi orang kaya, padahal kita sudah mohon pada Allah agar bisa berzakat yang banyak, berzakat 10 juta, 25 juta, berapa persen itu? Kalau 2,5%, 25 jutanya itu berarti berapa Pak Sigit? itu itu. Nah, kan berarti uang kita harus banyak. Nah, misalkan di dunia kita tidak dikabulkan oleh Allah, nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama rombongan orang-orang yang berzakat banyak. Nah, kan untung. Nah, maka mulai malam hari ini kita mohon pada Allah agar bisa berzakat yang banyak. Yang kedua agar bisa berkorban sapi tiap tahun. Yang ketiga agar bisa menyantuni janda-janda yang miskin. Janda-janda kaya banyak, ya usah disantuni. Janda-janda yang miskin itu harus kita santuni, itu tanggung jawab kita. Atau kita menyantuni anak-anak yatim. Nah, ini kan satu keinginan. Maka
Rasulullah itu pernah bersabda, niatnya orang mukmin itu lebih baik dari apa yang dilakukan. Jadi kalau kita dalam hati sudah niat ingin menyantuni janda-janda miskin, ingin menyantuni anak yatim, itu akan lebih baik. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau kita dituruti Allah itu tidak bisa melaksanakan. Kita benar jadi orang kaya, punya uang eman-eman, mestinya bisa untuk menyantuni orang buat rumah yang besar. Sehingga maka Rasulullah memberikan rambu-rambu, niatnya orang mukmin itu bisa jadi lebih baik daripada kalau dituruti oleh Allah. Maka kita husnudzon pada Allah saja. Kalau kita belum bisa menyantuni orang, barangkali kita belum kuat menerima amanah dari Allah. Karena banyak orang yang dulunya miskin, rajin ke masjid, wiridan dari maghrib sampai isya. Tahu-tahu setelah Allah beri rezeki, malah punya mobil baru, setiap maghrib datang keluar kota kemana, sehingga akhirnya jamaahnya hilang, wiridnya hilang. Kan kadang-kadang bisa terjadi. Dan itu pernah terjadi sahabat Rasulullah yang namanya Sa'labah. Sa'labah itu orang yang miskin tapi rajin beribadah, lalu mohon pada Rasulullah agar jadi orang kaya. Ini sebagai pelajaran bagi kita. Nah, Rasulullah sudah bilang, udahlah kamu miskin aja, ada apa-apa, kan tidak lama di dunia. Tidak, Rasulullah, saya ingin jadi orang kaya. Kalau saya jadi orang kaya, bisa menyantuni orang, bisa membantu orang. Akhirnya Rasulullah berdoa, dan betul, Sa'labah itu tadinya punya kambing 1 jadi 2 jadi 3, dan akhirnya kambingnya banyak. Pada saat kambingnya banyak, dia kewalahan. Akhirnya sholat jamaahnya tadinya sholat jamaah zuhur jadi tidak, karena ngurusi kambing. Asalnya hilang, dan akhirnya dia menjadi lalai. Pada saat Rasulullah mengutus sahabat agar mengeluarkan zakat, dia menentang. Wong ini hasil kerja saya, kok Rasulullah minta zakat? Akhirnya menjadi orang yang celaka. Alhamdulillah semua. Alhamdulillah. Begitu juga ketika kita melakukan sholat. Nah, ini sholat itu merupakan satu amal ibadah yang oleh setan itu sangat ditakuti, sehingga dia itu bagaimana berusaha orang itu tidak melakukan sholat. Kalau toh dia melakukan sholat, maka akan dirusak oleh setan. Awalnya setan membisikkan pada hati kita, dalam tidak usah sholat, besok saja misalnya. Nah, itu kita harus melawan bisikan setan ini. Saya harus sholat karena itu bekal kehidupan besok. Kalau saya tidak sholat, berarti saya tidak punya bekal untuk di akhirat. Nah, setelah kita yakin bahwa saat kita harus sholat, lalu setan tidak lelah membisikkan lagi, nanti aja, kan masih ada waktunya sholat zuhur kan sampai asar, yang penting pekerjaan kamu diselesaikan dulu. Nah, akhirnya kalau kita itu mengikuti keinginan setan, kita menunda-nunda, mestinya sudah saatnya sholat, nanti aja, tapi harus kita lawan. Tidak, umur itu bukan di tangan saya, bisa jadi sebentar lagi saya meninggal sehingga saya tidak sholat. Akhirnya kita harus lawan, segera sholat. Kalau ini berhasil kita sholat, setan tidak putus asa, lalu menggoda lagi, membisikkan agar melakukan sholat dengan cara tergesa-gesa. Allah kerjakan sholat secepatnya aja, pekerjaan masih banyak. Nah, di saat ini kita melakukan sholat, padahal sholat itu kan merupakan kesempatan emas bagi kita untuk menghadap yang punya langit dan yang punya bumi, yang punya seisinya. Itu merupakan pemahaman kita. Kalau kita tidak memahami ini, ya seolah-olah harus pokoknya biasa. Tapi kita kalau memahami bahwa sholat ini merupakan kesempatan emas bagi kita menghadap yang Maha Kuasa, itu kita akan tidak sembrono atau tidak tergesa-gesa. Kita benar-benar khusyuk dan punya tata krama,
Sebagaimana kita ketika menghadap Pak Camat atau menghadap Pak Bupati, kita kan pakaiannya kita siapkan. Begitu masuk ya kita tidak noleh ke sana kemari, konsentrasi pada Pak Bupati. Nah, kalau kita bisa membawa ini, pasti kita akan melakukan sholat dengan sebaik-baiknya, tidak tergesa-gesa. Dan kita akan berusaha apa yang kita ucapkan itu kita pahami. Gitu. Kalau tergesa-gesa ini bisa kita lawan, itu setan juga belum puas lagi dengan apa yang dia lakukan. Dia akan membisikkan dalam hati kita, wah, kamu benar-benar orang yang khusyuk, sehingga muncul dalam hati kita itu menjadi orang yang sombong atau orang yang merasa, wah, saya di kampung ini paling hebat sholatnya, paling khusyuk sholatnya. Itu namanya ujub. Nah, penyakit ujub ini yang membahayakan ada orang-orang yang memang orang-orang itu baik, tapi merasa dirinya itu mampu melaksanakan amal kebaikan. Padahal amal kebaikan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu ikhtiar kita, itu akan menjadi orang yang sombong atau menjadi orang yang ujub. Nah, maka kita kembalikan, saya bisa sholat dengan baik, saya bisa hadir ikut jamaah subuh ini karena pertolongan Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.